Oke, Iya. maaf. Aku datang besok kok nih. Nah, ini grogi tenang. Terus ya, grogi tenang. Yang ini toilet kok. Oh iya, saya bertolak belakang dengan beliau. Oke. Nah, aku kan bagi panggung. Iya, Pak. Sip. Ya. Kamera standby. Kamera rolling. Action. It's by far the hardest thing I've ever done. To be so in love with you, so raw. Follow me where I go, what I do, I know. Andai kata ini yang main gitar bojomu, Nah ya. suaraku pasti jadi ajaib, tiba-tiba lebih bagus. Tapi itu terlalu biasa, Pak. Saya biasa denger yang lebih baik dari itu. Oh iya, kamu soalnya bojomu. Coba nek orang lain yang denger gitarannya si Isaro, Mas. juragan apa? Ngonmu itu? Juragan frame. Juragan apa? Toko anima ya apa? Studio animasi Iya. Isar. Iya, iya. Oh, Animis. orang ngertinya dia itu cuma utek-utek bikin apa? Karya-karya animasi kan. Iya, iya, iya. Dia punya kelebihan lain di musik. Iya, iya, benar. Ya saya Dan- saksinya sih Iya, dan lumayan. nah lagu ini tadi itu ceritanya kan tentang ini apa? Ini lagunya John Denver almarhum. Oke. Ini lagu-lagu kalau di generasi kamu ini mesti lagu zaman tribal mesti. Tahun berapa tuh Pak itu? Tahun 70-an lah. Oke. Ya ini lagu-lagunya bojomu, generasi bojomu, generasi saya. Nah ini masih kenal lagu-lagu ini. Iya, iya. Ini lagu cerita tentang apa ya, orang berpasangan. Oh ya. Ikutilah aku kemanapun aku pergi, Iya, tadi liriknya ada follow me gitu ya. menyusuri lorong-lorong jalanan, entah naik entah turun, ayo kita arungi bersama, ikuti aku. Dan menariknya bagi saya, Oke. pada ending, pada bait terakhir, semua kan follow me kan. Bait terakhirnya ada satu baris kalimat, take my hand and I will follow you. Artinya kan kesetaraan. Oh, jadi dia kebalik. Ini orang yang sama yang ngomong follow me. Ayo, Tapi di akhir misalnya bojomu kan, mhm. ayo ya yuk kon anu jalan-jalan yuk, ikuti aku. Terus sampai di suatu tempat yang syahdu menurut kalian. Oke. Tiba-tiba kalian nyeletuk. Tapi aku juga akan mengikuti kamu. Oh, oke. Oh. Berinding nggak kamu ngelihat kalau bojomu ngomong kayak gitu ya kan? Oh, iya. Saya belum pernah dengar dia ngomong seperti itu sih. Bojomu ya Iya, buta iya. galak omongannya Iya, yang iya. juga Iya, benar. ngukur kaya manuk anu gagak kae. Oke. Jadi ngegosipin beliau. Nah, soalnya bojomu sama saya kena akrabnya ya kayak ngono. Iya. Ini kan ngomong-ngomong soal anu kalian, usaha kalian di Bidang animasi. di animasi, iya. di Sart Studio. Betul. Sudah ada berapa anu sih film yang kalian telorkan? Ya udah ada 3. 2 film pendek. Dua-duanya disutradarai oleh beliau. Terus 1 film panjang. Panjang kali ya, bisa disebut panjang, 77 menit. Nah, itu disutradarai berdua. Gitu, judulnya Kosong. Film dokumenter animasi.
Ya, gitu. Itu yang sekaten apa yang Oh ya, yang pertama judulnya Roda Pantura. Terus itu tahun 2015, 2016 rilisnya. Terus yang kedua Lost in Sekaten akhir tahun lalu. Terus baru-baru ini bulan Maret harusnya rilis. Kami menyelesaikan itu yang kosong, film animasi dokumenter itu yang 77 menit. Berapa tahun produksinya? Yang kosong ya Pak? Iya kosong. Nah sekarang kita ngomong soal kosongnya aja. Iya, kosong itu produksinya sendiri hampir 2 tahun. Tapi total dari mulai dapat ide sampai filmnya selesai itu 4 tahun. Bus. Panjang perjalanannya. Tahun 2016 akhir dapat idenya dan baru selesai kemarin Maret. Ya. Yang pertama, kedua tadi direkturnya semua si Hizaro. Ya, Hizaro. Ya. Bojomu. Oh. Terus kosong. Kosong yang terakhir. Ini sutradaranya? Berdua. Iya, kosong itu menyutradarai berdua. Juga proyek penyutradaraan pertama saya. Jadi kosong ini adalah film tentang perempuan-perempuan yang sudah menikah, tapi belum atau tidak bisa atau tidak mau untuk punya anak. Ya, perempuan ini mereka hidup di Pulau Jawa, gitu. Film dokumenter. Oh iya, sebelum ini kok kita ngomong penyutradaraan, belum ngomong ide cerita kok. Oh ya. Itu yang ide cerita yang awal-awal muncul gagasan untuk menciptakan ini kosong ini siapa? Dari siapa? Oh saya. Oh dari saya. Ya. Disambut si Hisar. Ya. Terus. Jadi setelah menyelesaikan sebenarnya kalau keresahannya udah lama karena saya sendiri dengan pasangan mengalami hal yang serupa, yaitu hidup dalam pernikahan tapi tanpa keturunan. Gitu. Keresahannya udah lama. Setelah selesai film pertama, yaitu Roda Pantura, saya utarakan sama dia bahwa saya punya deh keinginan untuk membuat sebuah film yang merepresentasikan saya sebagai perempuan yang menikah dan nggak punya anak. Oke, terus pada saat itu belum ketemu bentuknya, cuman keinginan aja. Saya berpikir mau bikin dokumenter, di syuting, banyaklah bentuk yang dipertimbangkan. Tapi dari saat itu, waktu saya sampaikan, udah dapat dukungan. Oh ya, ayo bikin filmnya gitu. Sampai awal tahun 2017. Ketemu nih bentuknya dokumenter animasi gitu. Jadi ide datangnya dari saya, terus disupport sama pasangan gitu. Ke siapa? Koni kok bisa timbul ide sekuat itu untuk memunculkan ini? Ada dorongan apa sih sebenarnya kok kayaknya kok ini kok saya udah ngeliat ya, udah nonton kapan itu. Ini kalau kita mau ngomong bahasanya, kalau terlalu kasar ya kita ngomong protes gitu. Memprotes. Ini kayaknya mau mengkoreksi atau mengkritisi pandangan yang muncul dari budaya kekerabatan kita ya. Betul. Jadi artinya ya kowe nek wis rabi kayak lagu tadi ya. Yeah. Ikutlah aku, suatu ketika nanti aku pun akan mengikuti kamu ketika kita sudah menikah misalnya. Yeah. Nah, di budaya kita itu ada plusnya soalnya.
plusnya itu adalah nek wis nikah ya kuwi ndang duwe anak. Iya. Nah, Kenapa? Urgensinya apa gitu? ya. Iya, karena kalau secara personal untuk saya sudah mulai mengganggu. Pada saat itu untuk saya saja sudah mulai mengganggu. Kemudian saya mendengar kisah-kisah dalam lingkaran pergaulan saya itu yang lebih parah daripada yang saya alami. Sudah mulai mengganggu berkaitan pertanyaan, desakan, anjuran-anjuran, atau malah celetukan-celetukan random gitu. Sudah mulai mengganggu. Dan sebagai filmmaker, ya cara menjawabnya adalah dengan membuat film. Terus ketika saya merasa banyak yang mengalami hal yang lebih buruk dari saya, tiba-tiba menjadi diri saya itu sebuah privilege. Dalam artian saya punya pasangan yang tidak mendesak itu, yang menyerahkan seluruh keputusannya kepada saya. Juga saya punya orang tua, kedua belah pihak, dari mertua maupun orang tua saya, yang tidak pernah mempermasalahkan atau menanyakan mengenai anak gitu. Jadi tiba-tiba saya termasuk golongan yang beruntung gitu. Nah, kenapa film ini tetap dibuat? Justru karena ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang lebih buruk daripada yang saya alami. Jadi saya pikir ini urgent untuk dibuat. Nah, yang kemudian mendasari bentuknya, kalau nanti teman-teman ada yang nonton filmnya, bentuknya jadi seperti itu. Karena fenomenanya adalah orang sibuk gitu membicarakan tentang si A belum punya anak, si B belum punya anak, atau ngomong dengan orang-orang yang perempuan-perempuan yang belum punya anak. Tapi kebiasaan buruknya adalah orang itu sendiri atau si perempuan itu sendiri tidak pernah ditanyakan dulu tentang ketidakpunya-anakan dia. Jadi orang tidak punya entah orang nggak punya rasa ingin tahu, atau dirasa bahwa itu adalah urusan bersama, bebas untuk digunjingkan, bebas untuk dinilai ya, kira-kira apa yang salah dengan rumah tangga mereka, apa yang salah dengan pasangan ini. Pada dasarnya bebas untuk menggunjingkan apa yang salah dengan urusan tempat tidur mereka gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah ruang privat yang diambil alih, nggak tahu ya, diambil alih oleh publik, sehingga perempuan-perempuannya sendiri tidak dipertimbangkan untuk didengar suaranya gitu. Gitu Pak. Karena itu saya memandang itu urgent nih, ini harus dibuat filmnya gitu. Tapi apa sebenarnya nggak pengen koning banyak melihat anak-anak kecil pada main-main di sekitarnya Koni, di keluarga kan mestinya kan juga saya bayangin Koni kan keluarga besar juga ya. Saya bayangin anak-anak kan, di mana-mana dalam kehidupan saya kan riuh kan makanya. Betul. Nah, apa itu nggak mempengaruhi cara pandang Koni kayak ini tadi? Artinya iya, aku jane yo pengen. Iya. Sebenarnya justru karena sangat mempengaruhi, di samping keriuhan anak-anak itu tadi, di samping hal-hal manis yang terlihat, hal-hal manis yang kita lihat, wah anak-anak lucu ya, anak-anak berlarian ke sana kemari, ini generasi berikutnya dan harapan-harapan yang ibaratnya ditumpukan pada punggung mereka. Saya dan mungkin juga sebagian besar orang juga melihat hal-hal pahit yang terjadi terhadap anak-anak gitu. Jadi dari situ ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya sejauh ini kalau saya pribadi ini yang tidak muncul di dalam film. Kalau saya pribadi, saya belum menemukan alasan yang tidak egois untuk punya anak. Setiap alasan yang saya temukan itu egois. Itu untuk saya.
saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu. Misalnya, ya saya ingin melihat keriuhan gitu. Sangat sedikit orang mempertimbangkan makhluk yang akan hadir itu, gitu. Jadi kalau ditanya secara personal, apakah nggak ingin lihat itu? Ya, masalahnya fakta yang saya lihat bukan hanya yang manis-manisnya saja. Saya juga melihat banyak sekali dalam keluarga saya anak-anak yang tidak direncanakan, orang tua yang tidak siap juga saya lihat di mana-mana gitu. Jadi pertimbangannya terlalu banyak, dan sampai sekarang saya nggak menemukan alasan yang tidak egois. Jadi ini kayaknya kok seperti justru kayak ketakutan Koni menjaga agar kemanisan itu tidak menjadi pahit, kayaknya gitu ya. Jadi ini. Iya, sebenarnya kalau disebut jadi kesannya ketakutan mungkin kehati-hatian mungkin. Iya, gitu. Iya, kehati-hatian. Benar-benar. Ya. Karena kalau ketakutan berarti untuk sesuatu yang udah ada gitu. Iya. Ini kan belum ada. Iya. Gitu. Kalau saya selama ini ya, ya. di keluarga saya sih, memang saya nerima ketika kemudian waktu itu saya nikah dengan istri saya, dan bapak ibu terus kayak aku nggak nekakno aku putu, artinya hadirkan aku cucu. Itu saya terima karena dari sepanjang sepanjang pemahaman saya yang dicetak oleh lingkungan saya, lingkungan keluarga, lingkungan hidup, lingkungan edar hidup saya, semua memang seperti itu. Dan saya, karena saya sih, kalau saya pribadi kan orang laki-laki Jawa ya, sepertinya menganggap tuntutan itu wajar, dan saya nggak merasa itu itu menyerang ranah pribadi saya dan istri saya dan keluarga saya. Bahwa ya nek wis kowe rabi menikah, ya udah, setelah itu hadirkan anak. Itu bukti bahwa kamu menikah. Bukti bahwa kamu menikah. Apa kau nih nggak punya anu kayak gitu, rasa untuk membuktikan seperti itu bahwa saya menikah. Iya. Waktu saya menikah itu sehari setelahnya ada pesta. Lebih dari 300 orang hadir. Saya rasa itu udah lebih dari bukti ya Pak, gitu, bahwa kami menikah. Jadi saya tidak merasa itu harus saya lakukan gitu. Karena kalau secara personal, sekali lagi ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh sebagian subjek saya dalam film. Nah, tapi saya sendiri termasuk orang yang beruntung karena tidak ada satupun tuntutan itu yang saya dengar, maupun pasangan saya dengar, ataupun kami dengar sebagai pasangan. Jadi membuktikan itu ya membuktikan kepada siapa gitu. Membuktikan kepada masyarakat ya itu nggak urgent buat saya. Udah ada pesta, ratusan orang hadir gitu. Butuh bukti yang seperti apa lagi bahwa saya mau tinggal dengan lelaki ini gitu. Ya. Oke, misalnya gitu. Nah, tapi bukti bahwa kamu sudah menjadi calon ibu dan suamimu sudah menjadi calon bapak. Bukti calon ibu dan calon bapak. Dan itu tuntutan itu kan tuntutan apa ya? Pandangan yang terbentuk dari kultur apa ya, kultur
kekerabatan. Ya. Jadi makanya bahkan mungkin nggak cuma di lingkungan keluarga Koni mungkin ya. Mungkin dari luar, dari tetangga, dari teman jauh, dari kenalan jauh. Ya. Begitu tahu Koni udah nikah sama Rizkia. Ya. Terus mesti kan pertanyaannya kan otomatis. Koni pernah Betul, sering jadi yang lebih heboh biasanya yang di luar keluarga inti. Nah, suatu hari kami tinggal di sebuah desa di selatan, dan karena saya bukan seorang Jawa, saya nggak ada darah Jawa, ada tetangga lewat dan bertanya bahwa ini anaknya mana gitu. Terus oh iya belum, kami masih menjawab dengan sopan gitu. Tapi orang itu udah sepuh ya, terus dia berlalu sambil menggerutu gitu. Wah, ayu-ayu, bagus-bagus, kok gabuk gitu. Pada saat itu karena saya bukan orang Jawa, saya sambil masih mempertahankan keramahan saya dan masih gitu. Tapi ternyata pasangan saya sama ibu bapak mertua saya dari dalam udah heboh gitu, udah jangan didengerin itu, jangan didengerin saya. Emang barusan apa artinya gitu. Nah belakangan setelah saya tanya-tanya, artinya ternyata yang paling dekat ya dengan bahasa Indonesia, karena saya tahu nggak akan ada yang bisa merepresentasikan itu, artinya itu kosong gitu. Nah sebenarnya itu adalah pengalaman pribadi saya yang satu-satunya saya taruh di dalam film. Jadi bentuknya adalah judul. Maka sebagai orang Indonesia yang cuman pahamnya gabuk itu kosong, saya taruhlah di judul kosong gitu. Itu salah satu contoh yang buat saya waktu itu lucu gitu. Lucu juga ya saya dibilang gabuk gitu. Ada yang lebih kasar lagi mungkin? Atas dasar apa? Oh ya, komentar tetangga atau komentar lingkungan Koni yang lebih kasar dari itu. Ya baru-baru ini ya. Pak Himawan mungkin tahu. Jadi baru-baru ini saya berkunjung ke rumah yang seorang yang dulu adalah tetangga pasangan di rumah orang tuanya, dan itu adalah kunjungan kedua pasangan saya, tapi saya baru ikut di kunjungan kedua itu. Ternyata di kunjungan pertama bapak ini sudah mulai bertanya tentang mana ini anak anak lah ya. Yeah. Saya ragu mempraktekkan bahasa Jawa. Kowe kan nikah, aku kabar kowe bar nikah. Iya. Landi hasilnya ya itu orang kan. Ini jadi saksi juga pernikahan kami yang ratusan orang itu. Yeah. Nah, pada kunjungan berikutnya waktu saya ikut itu kami, maksudnya saya dan pasangan saya berpikir bahwa beliau sudah cukup dengan bertanya kepada pasangan saya gitu. Ternyata mungkin ketika saya datang beliau punya kesempatan, wah ini kesempatan nih. Kemarin saya tidak dapat jawaban yang memuaskan misalnya dengan dari si laki-lakinya, nih ada perempuannya nih, ada oknumnya nih ibaratnya gitu. Jadi saya ditanya gitu, gimana? Kapan ini? Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Lalu saya jawab, wah ya nggak harus dong Pak gitu. Lalu beliau ngotot gitu, oh ya harus no gitu. Nah tuntutan seperti ini, jadi saya waktu itu cukup kaget juga gitu karena oh gitu. Terus terang setelah buat film pun saya masih merasa itu sebagai bully. Dia harus seperti yang dia inginkan gitu. Dan habis menerima kata-kata harus tadi, ya. Apa yang dirasakan Koni? Saya merasa seperti hak saya sebagai manusia itu tidak ada harganya, jadi bisa diambil kapan saja gitu. Dan juga pada saat itu saya bingung juga kenapa saya harus membuktikannya kepada orang ini. Saya bingung juga dengan ketidaksopanan karena buat saya itu kasar. Karena buat saya itu kasar. Cuman mungkin biasa tadi seperti Pak Imawan tadi bilang, itu biasa, itu kamu nggak perlu sakit hati.
perspektifnya ya kali ya, karena orang tidak pernah melihat itu benar-benar dari dekat. Orang nggak paham bahwa sebenarnya itu kamu mengharuskan sesuatu, kamu mengambil hak seseorang gitu. Nah, tapi kembali lagi ke tadi ya, pandangan yang dihasilkan oleh kultur kekerabatan tadi. Kalau itu sebenarnya ya representasi dari sikap kekeluargaan beliau kan yang kita bicarakan tadi, Pak tadi itu. Itu kan salah satu sikap bahwa dia pun merasa sebagai family, bagian dari kamu. Masa jadi aku kan ya melu-melu peduli karo kowe, wong kita anggap anakmu, mestinya kan gitu. Anggap anakku misalnya gitu, gimana? Ya, saya rasa itu bisa jadi belum tentu juga gitu. Karena kalau kita anggap itu sebagai tindakan kekerabatan, ada banyak hal yang bisa ditanyakan. Misalnya beliau bahkan belum bertanya, gimana, apa kamu sehat? Ada saya bentuknya di situ manusia gitu kan. Ya kebetulan juga lagi masa pandemi. Gimana, apa kamu sehat? Kerabat yang sesungguhnya bukankah akan lebih concern terhadap kebaik-baik sajaan seseorang gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa, atau misalnya gimana kamu sehat, atau gimana ibu, karena dia mungkin ketemu ibu saya pada waktu pernikahan dan sebagainya, atau jadi ada banyak hal yang bisa membuat hati saya tersentuh, menyatakan bahwa orang ini merasa dia adalah kerabat saya. Buat saya bukan itu ukurannya. Ada banyak layer sebelum sampai di situ. Jadi ketika tahu-tahu sudah di layer itu, saya jadi mempertanyakan kekerabatan seperti apa gitu. Iya kan? Iya. Terus ini waktu itu kan perasaan ya. Waktu itu pelampiasan perasaan Koni sampai pada tingkat melakukan apa, mempengaruhi perilaku yang bagaimana yang Koni lakukan saat menerima kata-kata setelah itu, kemudian apa yang terjadi dengan Koni? Oh, biasanya lalu ada konflik dengan pasangan. Lalu ada konflik dengan pasangan karena pada saat itu saya ada di lingkarannya dia gitu. Saya lalu mulai mempertanyakan bahwa oke, kamu kenapa tadi diam saja gitu, kenapa tadi saya harus menghadapi itu sendiri gitu. Jadi ada hal-hal yang bahkan setelah bikin film pun ternyata kita belum siap, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ada bentuk baru yang diproduksi gitu. Ya, ada bentuk baru yang diproduksi, wujud-wujud campur tangannya tuh selalu bermacam-macam. Yaitu tiba-tiba ada narasi kekerabatan itu tadi gitu, yang mungkin di kebudayaan tertentu, sebenarnya enggak juga sih, karena di kebudayaan orang tua saya juga nyaman-nyaman aja untuk bertanya gitu, hal-hal seperti itu. Tapi dengan perspektif saya itu bukan bukan perhatian seorang kerabat gitu. Saya membaca itu, saya menerima itu bukan dengan bentuk itu gitu. Jadi ya itu, ujung-ujungnya biasanya konflik gitu. Bukannya dengan pasangan. Itu egonya Koni aja sebenarnya. Ya tentu saja bisa jadi itu juga ego saya gitu. Ego personalnya Koni jadi. Dan saya rasa wajar. Saya juga punya hak untuk itu kan. Gitu. Kalau Bapak tadi bisa mengemukakan egonya yang sebenarnya yang dia bisa memperjuangkan egonya, oh harus dong gitu. Saya sebagai yang punya tubuh boleh juga dong untuk mengemukakan mengedepankan ego saya gitu. Bahkan sampai waktu itu Koni sampai gulung komeng, sampai jengkelit, sampai sampai bisa. Kalau dari perspektif animasi bisa, Pak. Mungkin saya akan jadi kayak Tom and Jerry gitu yang guling-guling. Gitu.
Terus digambarkan ini merah gitu ya, Iya, keluar iya. asapnya gitu ya. Iya. Saking marahnya ya. Ya, tapi ya itu emosi ya. Tapi berapa jam kemudian ya selalu kami kembali kepada oh ya, udah kok kita udah bikin film. Kita udah melakukan bagian kita sebagai filmmaker. Hal-hal seperti ini mungkin ya besok kita siapkan jawaban yang lebih bagus. Ya. Oke, Gitu oke, oke. aja. Ya, udah. Daripada kita ngungkit-ungkit dan Ya itu nanti- sih, itu yang paling parah sih Pak. Karena mungkin ya itu dia sudah ada ego setelah saya bikin film. Saya mungkin mengharapkan hasil instan. Ternyata itu malah terjadi langsung lagi kepada saya gitu. Well, daripada wajar nanti, lah. Iya, daripada nanti kita ngobrol-ngobrol cuma kayak gini, nanti Koni malah marah ke saya gara-gara ngomong kayak gini lagi. Malah jadi pelampiasan, saya dikabruk duduk gitar, aku remuk. Enggak. Kita balik ngomong teknis dulu Ya, aja, ya, ya, teknis oke. lagi biar adem. Oke. Oke, Wah, asik sabar nih, ya, asik. sabar ya, Nduk. Ya, oke. Intervensi Koni sebagai pembuat cerita, ya, jadi pembuat cerita sampai ke sebagai sutradara, sampai sejauh mana di film ini, di film Intervensi kosong, terhadap filmnya terhadap atau cerita, terhadap subjek? terhadap film ini, terhadap film kosong ini, Ya. sampai sejauh mana? Oke, jadi saya yang menentukan kontennya. Jadi karena semua subjek saya sendiri yang mewawancara, kemudian dari wawancara berjam-jam itu saya yang memilih apa yang mau saya masukkan ke dalam film berdasarkan pengalaman saya dengan subjek. Saya ingin mereka terlihat seperti apa, maka statement-statement mereka yang saya ambil itu. Nah, terus juga saya yang merancang adegan, karena ini kan film animasi dokumenter. Adegan-adegan yang muncul itu di syuting atau udah ada footage-nya, terus kami gambar ulang gitu. Sebagian besar teknik yang digunakan adalah rotoskop. Jadi saya merancang, saya dan teman-teman merancang adegan itu dan membuat itu. Tapi jadi wawancara-wawancara ini dirangkai, dipotong-potong, diambil yang seperti yang tadi saya bilang, lalu dihadirkan visualisasinya, gitu. Nah, jadi keterlibatan saya sampai di perancangan adegan itu. Begitu adegannya jadi dan dikerjakan oleh teman-teman, Hiskia yang yang berperan untuk merancang bagaimana itu akan hadir dalam bentuk visual, sudut artistik yang seperti apa yang mau ditonjolkan, kemudian pakai teknik apa, meskipun teknik-tekniknya itu juga mempengaruhi penceritaan gitu. Termasuk pewarnaan, karena kecenderungan warna di film Koni sama Hiskia ini kan, Iya, gimana tuh? saya kok melihat bukan warna-warna tegas, cetar gitu ya, tapi Ya. warna-warna muram saya bilang. Itu Koni ngerasain nggak filmmu itu sebenarnya kok film muram gitu? Iya. Kok kayak saya ngelihat ini warna kesepian, ini warna karya-karya kesepian gitu. Ya begitu rasanya kalau semua orang ngomongin tubuhmu kesepian. Jadi ya kalau Pak Himawan sebagai penonton merasakan itu dari warna-warnanya, terlebih dari cerita-cerita yang dihantarkan oleh subjek-subjek ini kan gitu. Jadi kalau ngomongin teknis, warna-warnanya itu kan hadir karena teknik yang digunakan. Ada 5 teknik yang kami gunakan. Nah, teknik pewarnaannya itu ada 4. Nah, teknik pewarnaannya itu disesuaikan dengan karakteristik si subjek. Karakteristik subjek maupun kisah yang dia sampaikan di dalam film. Misalnya yang pakai cat air biasanya dia karakternya melankolis,
kisah yang dia hantarkan juga akhirnya minimal sampai kami mendokumentasikannya itu tidak untuk keuntungan dia, sedih untuk dia gitu. Atau ada karakter pewarnaan yang cukup tegas dengan akrilik, itu juga melambangkan si subjeknya itu dan kisah yang dia hantarkan gitu Pak. Kalau pada akhirnya kesan yang ditimbulkan adalah muram, nah itu unik juga karena sebenarnya warna-warni kan. Iya, warna-warni. Banyak sekali warnanya gitu. Tapi lebih kecenderungan kan. Saya sebagai penonton melihat kecenderungan, itu rasa kecenderungan ini muram. Ya kayaknya suasana hatinya ya karya itu kan sebenarnya kan representasi dari isi hati penciptanya kan, yang memang di teori penciptaan kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya benar, karena memang ada representasi. Kalau ada representasi saya misalnya di dalam film itu muncul secara natural. Keinginan saya adalah untuk merepresentasikan subjek-subjek saya. Tapi tentu karena ini adalah karya saya dan Hizkia, ujung-ujungnya mungkin ada bagian-bagian dari kami yang muncul dalam film itu. Mungkin ya muramnya itu tadi ya saya muram atau gimana, boleh ditanyain ke teman-teman yang terlibat. Gitu. Ya, kok kalian tuh kok produksi kalian tuh semua kok milihnya kok animasi. Saya kok nggak pengen nyoba yang live shoot gitu. Jadi ya wes, kamu si A, tokoh A, ya ini tokoh A, kulitnya ya seperti itu, pancaran matanya seperti itu, tidak di kayak orang aja, kayak orang mau ngomong tapi dari belakang gitu. Kesan saya loh melihat animasi itu kan jadi kayak kayak mau ngabur-ngaburkan fakta gitu loh. Oh iya. Oke. Jadi kenapa tadi saya balik lagi ketika menemukan bentuknya animasi dokumenter. Ada alasannya. Jadi bukan hanya karena kami itu adalah filmmaker animasi gitu. Nah, kalau Kosong ini dokumenter animasinya dipilih dokumenter animasi itu adalah delivery yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Karena pertama, kebutuhannya adalah saya ingin melindungi profil narasumber. Karena kebanyakan perempuan yang tidak punya anak, mereka mengalami tekanan, banyak sekali tekanan, sehingga mereka memilih untuk diam setiap kali membahas tentang ketidakpunyaanan mereka. Mereka tidak bebas untuk ngomong apa saja. Sebagian besar dari subjek saya itu adalah orang-orang yang pertama kali berbicara dengan bebas mengenai ketidakpunyaanan mereka, gitu. Nah, itu dapat dicapai, mereka bebas ngomong itu dapat dicapai karena satu, mereka tidak disorot lensa kamera, sehingga itu. Kedua, karena saya menjamin bahwa saya akan melindungi profil mereka kalau mereka ingin profil mereka dilindungi. Nah, karena itu Kosong harus melindungi profil narasumber. Dan kalau melindungi profil narasumber, terus juga ujung-ujungnya nanti di blur, ya kayaknya kami sebagai orang animasi punya cara yang lebih baik daripada ngeblurin itu gitu. Jadi dipilihlah dokumenter animasi sehingga apa yang dibicarakan oleh subjek itu yang kemudian kami visualisasikan. Nah, kebutuhan kedua adalah kebutuhan untuk memvisualisasikan memori. Nah, pengalaman-pengalaman subjek adalah seperti yang saya ceritakan, seperti yang saya alami juga banyak. Biasanya tidak terdokumentasikan. Di acara halal bihalal keluarga, di pertemuan misalnya di kalau lagi nilik bayi gitu, itu kan tidak terdokumentasikan, tidak seperti dokumen hal-hal yang lain yang misalnya tragedi
98 misalnya, dia ada dokumentasinya. Nah, tapi apa yang dialami oleh subjek-subjek saya sebagian besar tidak terpikirkan untuk didokumentasikan gitu. Jadi itu kebutuhan kedua untuk memvisualisasikan memori. Kebutuhan ketiga adalah untuk ekspresi. Jadi untuk memvisualisasikan ekspresi. Jadi ketika sedih, ketika senang, ketika merasa dikhianati atau merasa tidak percaya diri, itu bisa kami visualisasikan dengan gambar-gambar gitu. Jadi jadi lebih banyak ruang untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh subjek. Makanya animasi. Oke. Kon diminum dulu. Iya. Dari tadi nggak panas Segini. lehermu. Ya, ngomong terus. Gonduk terus gitu kan. Didinginkan dulu Ini pakai enak banget kopinya. pakai Ya kopi. ampun. Ini kopinya keluarganya Lik Teguh memang. Saya tak empingnya aja. Karena saya terbiasa adem, jadi makan emping kan biar panas. Koni yang panas harus minum ini dulu biar adem. Biar imbang tadinya kita. Enggak sih, udah nggak panas, Pak. Semangat mungkin. Di kita, saya ngalami kan ngobrol dengan teman-teman ya, sama rata-rata teman saya kan juga udah keluarga kan ya. Ya. Kita yang sering ya, jangan dikira laki-laki itu juga nggak suka bergunjing. Kadang juga kita juga si A temen SD misalnya di WA kan punya itu apa grup WA itu kan. Nah kalau kadang-kadang kita terus kalau udah baca satu komen gitu terus di luar itu kita chat pribadi gitu. Wah. Kan kok ngomongannya kok kemaki padahal yangane saiki iya bener dia tuh secara ekonomi di antara rata-rata teman kita, wah dia usahanya maju, taruhlah kalau dia nanti mau jiar misalnya, punya peninggalannya pasti 7 turunan pun nggak habis-habis dia dimplok oleh turunannya. Tapi kok nggak punya anak. Nah berarti kayak wong gabuk, kayak wong petuk, wong lanang ketoke kok enggak kok kayak apa iso jantan gitu. Iso jantan. Atau diri. Mungkin bojone juga tapi mereka saling melindungi, gabuk, saling menutup gitu. Apa kau ini juga nggak kepikiran misalnya iya ya yang namanya anak itu kan penerus kita yang nanti akan melanjutkan mengendalikan warisan kita apa nggak kepikiran sampai kayak gitu dengan cara berpikir seperti ini. Kalau ya itu juga yang dialami oleh subjek saya tuh Pak. Jadi yang mau tahu pengalaman subjeknya yang mirip seperti itu bisa nonton filmnya nanti. Tapi ini berarti saya ya. Oke. Kalau buat saya kita nggak akan pernah tahu pasangan itu komitmennya apa. Kita nggak akan pernah tahu. Kayak misalnya saya dan pasangan saya, yang tahu komitmen kami berdua ya kami berdua gitu. Kalau misalnya kami mau apapun yang kami kumpulkan atau apapun yang kami usahakan sekarang, apakah untuk anak maupun tidak, hanya kami berdua yang tahu.
Jadi kalau masyarakat mau menggunjingkan itu, ya monggo, nggak apa-apa, iya kan, gitu. Jadi itu adalah apa ya, keterbatasan misalnya ruang lingkup yang mereka tahu. Buat saya itu adalah hak semua orang, ya kan. Tapi ketika mau menggunjingkan di manapun dan sebagainya, buat saya itu silahkan, semua orang berhak menggunjingkan itu ya. Akan terjadi lah pasti, terutama kehidupan pernikahan tanpa anak ini kan belum banyak, belum populer. Pasti akan ada pergunjingan. Tapi ketika gunjingan-gunjingan itu dihadirkan di depan orangnya, maka orangnya itu pun punya hak jawab begitu. Nah terus kalau misalnya bener, Koni sama pasangannya memang bener-bener nantinya nggak mau beranak bener dan nggak punya anak bener. Iya. Nah terus selama ini karya-karya kalian, apa yang sudah kalian capai, pencapaian kalian ini, terus siapa yang mau kalian beri beri yang mau kalian turunkan kepada siapa karya-karya kalian nanti mau kalian berikan? Karya-karya kami sejauh ini film ya. Karya dan termasuk mungkin harta benda pencapaian kalian. Ya, untuk kalau saya mungkin dalam hal ini silakan, kalau pasangan saya boleh ditanya sendiri karena dia juga punya hak jawab. Kalau saya adalah untuk pengalaman saya pribadi. Kalaupun nanti ada yang tersisa, ibaratnya, kalaupun ada yang tersisa, itu nanti untuk siapapun yang punya effort atau punya kontribusi besar dalam hidup saya atau ketika hari-hari terakhir saya, itu aja. Gitu. Dan itu tidak harus seseorang yang punya darah saya. Karena itu pun masih dipertanyakan ketika orang punya anak nih, misalnya mau saya wariskan ini, mau saya wariskan itu. Buat saya, dari apa yang saya tonton juga terjadi di sekitar saya, itu malah membuat misalnya anak-anaknya jadi berselisih. Anak-anaknya jadi berselisih dan saya nggak melihat itu adalah sebuah jaminan bahwa apa yang kita turunkan akan mendidik generasi seterusnya. Bisa jadi itu pertama. Dan yang kedua, mungkin anak-anaknya tidak menginginkan atau tidak bisa mengelola. Jadi itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Itu adalah sesuatu yang belum pasti, bahwa anak-anak kita setelah kita wariskan akan dimudahkan, akan bisa mengelola dengan baik. Atau sebagai contoh misalnya, bapak saya meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin itu, bahwa mewariskan sesuatu pada generasi yang berikutnya, pertama berguna, kedua dibutuhkan, nggak ada jaminannya. Gitu. Tapi yang mungkin saya nggak akan sempat untuk menjelaskan ini bolak-balik kan kepada orang-orang. Jadi saya bikin film. Take my hand, I will follow. Dengerin ya Iskia. Cut. Ya. Yeah.